akan berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada kesempatan pagi ini. Tolong Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu yang terbatas ini, karena kami percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan dalam peristiwa Jumat Agung pada tahun 2000 yang lalu. Tuhan, Kau genapi pada saat ini. Kami ingin mengingat kembali dan merayakan kembali. Tolong Tuhan Yesus, Kau campur tangan Tuhan memberkatinya. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-24. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga, dan orang lain menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang yang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kau tulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan, di mana pembacaan firman Tuhan ini adalah bagaimana peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu 20 abad yang lalu terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya menghargai pada saudara-saudara berkumpul di keluarga saudara di rumahnya masing-masing, karena keadaan situasi yang tidak mengizinkan kita bergereja bersama-sama, tetapi kami percaya tidak mengurangi daripada kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Karena apa? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu, di mana ada 2 atau lebih 3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Demikian juga pagi ini bersama-sama dengan kami, saudara, bersama dengan Tuhan juga. Maka firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya beri judul, yaitu kuasa salib. Pagi ini kita akan belajar kuasa salib. Nah, sebelum lebih lanjut melihat kuasa salib atau belajar tentang kuasa salib ini, saudara pernah bertanya di dalam hati saudara, pernah mengatakan begini, mengapa Tuhan Yesus mati harus melewati salib? Kok tidak matinya lewat dengan umur yang tua atau secara alami tua? Mengapa melalui salib? Atau matinya karena kena penyakit, atau boleh dikatakan adalah virus, seperti halnya saat ini, kalau pada saat itu adalah penyakit sampar. Nah, kenapa harus melalui salib? Dan apakah Tuhan Yesus matinya tidak melalui musibah, melalui salib? Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Pagi ini kita akan belajar, yaitu kuasa salib. Saya mencatat di dalam
catatan yang kami dapatkan, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, kuasa salib Kristus menghancurkan dosa, ya. Kuasa salib Kristus menghancurkan dosa atau menghancurkan upah dosa. Nah, mari kita buka di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini. Jadi yang pertama, bahwa kuasa salib itu adalah untuk menghancurkan dosa, yaitu kematian itu, karena upah dosa adalah kematian. Oleh sebab itu, kuasa salib yang pertama adalah menghancurkan upah dosa atau maut itu di dalam dirinya. Inilah yang perlu kita syukuri di dalam Tuhan. Maka Tuhan disalibkan itu karena punya rencana untuk menghancurkan yaitu upah dosa, yaitu maut atau kematian itu. Maka orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa itu sudah tidak ada di dalam diri saudara, dan akibat dosa maut kematian itu tidak terjadi dalam hidup saudara. Maka dari itu saudara mengalami suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita semua, bahwa kuasa salib ini rupanya yaitu untuk menghancurkan upah dosa itu sendiri. Hal yang kedua saudaraku, kuasa salib Kristus adalah menghancurkan kuasa setan, ya. Kuasa salib Kristus adalah menghancurkan kuasa setan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, dalam Injil Yohanes ini dikatakan pencuri itu adalah setan, yaitu setan datang adalah membunuh dan menghancurkan. Tetapi dengan kuasa salib ini sudah dikalahkan atau dihancurkan oleh salib, yaitu Yesus sendiri. Di dalam 1 Petrus, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga juga mengatakan bahwa setan dapat dikalahkan dengan kuasa salib. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 begini. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang damai. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah ini, Kristus mati disalib untuk mengalahkan yaitu kuasa setan di dalam dunia ini. Itulah yang perlu kita ketahui bersama. Poin kedua, yang pertama tadi saya katakan adalah kuasa salib Kristus adalah menghancurkan upah dosa, yaitu maut itu. Yang kedua adalah kuasa Kristus menghancurkan kuasa setan. Yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuasa salib Kristus melepaskan dari kuasa dunia. Rupanya kuasa dunia ini luar biasa mempengaruhi dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya akan dikuasai oleh kuasa dunia. Tetapi melalui kuasa salib Kristus itu dikalahkan. Mari kita akan membuka di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dunia itu. Ini bukti bahwa kita orang Kristen tidak boleh mengasihi isi yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini ingin melencengkan daripada iman kita, ingin melemahkan iman kita, sehingga melalui kuasa salib Kristus, kuasa dunia ini dikalahkan. Nah,
juga dikatakan dalam Galatia pasal pertama ayat yang keempat, Galatia pasal pertama ayat yang keempat. Ya, Galatia pertama ayat 4. Galatia pertama, pasal pertama maksud saya, ayat yang keempat. Ya, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita ini. Jelas bahwa kuasa salib itu untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita patut bersyukur bahwa Yesus disalib itu memiliki suatu kuasa yang luar biasa bagi kita orang percaya, yaitu untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini. Tetapi kita tidak bisa lepas menghadapi, karena kita masih hidup di dunia. Tidak boleh tidak kita berhadapan dengan hal-hal yang jahat di dalam dunia. Tapi saudara tidak perlu takut dan saudara tidak perlu kau dan sebagainya. Karena apa? Kuasa salib itulah yang akan mengalahkan, yaitu kejahatan yang ada di dunia ini. Itulah poin yang ketiga, yaitu kuasa salib Kristus melepaskan dari kuasa. Yang terakhir, yang keempat adalah bahwa kuasa salib Kristus menghancurkan kutuk. Jadi kalau saudara kadang-kadang, wah, saya mendapatkan kutuk, hidup saya kok seperti ini, seperti itu. Tetapi itu sebenarnya pemandangan orang percaya atau orang Kristen yang keliru. Kalau saudara membaca dalam Galatia 3 ayat 13, bahwa kutuk itu sudah dikalahkan pada waktu yaitu Yesus disalibkan. Nah ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kitab kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka dari itu saudara jangan sampai, wah, saya mendapat kutuk dari Tuhan, bahkan kutuk keturunan dari nenek moyang kita dan sebagainya. Tidak ada. Bagi orang Kristen ada jelas di dalam Galatia, surat Galatia dari Paulus ini jelas bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itulah kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung pada kesempatan pagi ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, kuasa salib Kristus adalah menghancurkan upah dosa. Mengapa upah dosa? Karena upah dosa dalam Roma 6 ayat 23 tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi melalui Yesus disalib kita tidak akan mengalami kematian secara rohani, yaitu kekal, tetapi kita memiliki hidup karena kita percaya kepada salib Kristus itu yang menghancurkan dosa ini. Yang kedua, kuasa salib Kristus menghancurkan kuasa setan, sehingga setan yang ada di dunia ini tidak mampu lagi untuk melawan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam satu tulisan yang lain, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada dunia ini. Hal yang ketiga, kuasa salib adalah melepaskan dari kuasa dunia. Memang kita tidak bisa menghindari daripada kuasa dunia karena kita hidup masih di dunia, maka dari itu kita masih berhadapan dengan kuasa yang jahat di dunia. Tetapi karena kita memiliki Kristus, seperti di dalam Galatia pertama ayat 4 tadi dikatakan bahwa melalui salib Yesus bahwa kuasa jahat di dunia ini sudah dihancurkan atau sudah dipatahkan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah apa? Kuasa salib Kristus adalah menghancurkan kutuk. Maka itu kalau ada saudara menderita, saudara susah hidup, jangan mengatakan itu kutuk dari Tuhan, karena hidup seperti itu mungkin saudara sedang diproses. Bagaimana saudara hidup saudara supaya menjadi benar dan menjadi nyata di hadapan Tuhan. Demikian juga Ayub mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan, tapi dia tidak mengatakan itu kutuk dari Tuhan. Justru dia bersyukur dalam keadaan itu, melihat bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan di dalam dirinya. Maka itu patutlah kita, kalau kita hidup dalam kesesakan, hidup dalam menderita, jangan sampai kita mengatakan itu kutuk dari Tuhan atau kutuk dari nenek moyang kita. Itu tidak
benar. Oleh sebab itu bacalah baik-baik dalam Galatia 3 ayat 13 itu menjadi kunci di dalam yaitu keyakinan kita bersama. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan secara singkat pada kesempatan ibadah Jumat Agung pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami mendapatkan 4 kebenaran kuasa salib Kristus pada saat itu, bahkan menjadi saat ini menjadi memperingati bagi kami bahwa kuasa salib Kristus itu mampu menghancurkan upah dosa, yaitu kematian itu sendiri. Bahkan kuasa salib Kristus menghancurkan kuasa setan, sehingga setan sudah tidak ada kuasa lagi di dalam kehidupan bagi orang percaya. Kuasa salib Kristus melepaskan yaitu kuasa dunia. Maka dari itu kadang-kadang kita kuasa dunia ini menghantui dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tetapi setelah saya dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kuasa setan dikalahkan dengan salib Kristus, oleh sebab itu patut kami bersyukur. Bahkan yang terakhir kuasa salib Kristus yaitu menghancurkan kutuk di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu kutuk orang percaya tidak ada terjadi karena kami sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan 20 abad yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.